Sahabat Rimba, ini adalah perjalanan kami dalam rangka peliputan media sosial terkait kemitraan PBPAH PT Sambas Alam Lestari dengan masyarakat pemilik kebun sengan di Kabupaten Sambas. Kegiatan peliputan dilakukan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Maret tahun 2024. Kru peliput terdiri dari 6 orang, yaitu Iwan Kurniadi skenario dan sutradara, Ardian Susilo Director of Photography dan Video Editing, Supriyadi operator kamera dan desain grafis, Zainuddin Satria Manggala asisten kamera 1 Fokus Puler, Dedi Setiawan asisten kamera 2 Best Boy, Aditya Fikri, Haikal Digital Imaging Technician. Yang menjadi narasumber adalah Bapak Wilfried Siswanto Adiansyah atau biasa dipanggil Pak Awan. Beliau adalah Direktur PT Sambas Alam Lestari. Peliputan kami mulai dari kantor dan pabrik PT Sambas Alam Lestari yang beralamat di Dusun Sebatan RT 01 RW 01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Dan sekarang kami dalam perjalanan menuju Desa Daup Kecamatan Galing dengan menggunakan kapal klotok. Berangkat dari tempat tambat kapal klotok di belakang pabrik pengolahan kayu PT Sambas Alam Lestari sekitar pukul 9.15 WIB. Untuk sampai ke tujuan, yaitu Desa Daup Kecamatan Galing, membutuhkan waktu tempuh lebih kurang 4 jam. Perjalanan menyusuri Sungai Sambas dengan menggunakan kapal klotok adalah sebuah pengalaman penuh sensasi. Sepanjang perjalanan kami melihat keindahan panorama alam yang menakjubkan. Semakin mendekati Desa Daup, kami melihat kebun sengon masyarakat yang tersebar di berbagai tempat. Walau tidak dalam satu hamparan, tapi kami pastikan banyak sekali spot-spot tanaman sengan di pinggir sungai yang kami lalui. Demikian pula dengan hasil hutan bukan kayu lainnya, seperti pohon sagu yang sudah dirakit siap untuk dibawa ke tempat pengolahan. Semakin ke hulu, semakin menyempit pula sungai yang kami lalui. Kondisi vegetasi pandan rawa gambut atau pandan duri sangat mendominasi, selain rengas dan nibung. Dan setelah menempuh perjalanan panjang hampir 4 jam, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Kapal klotok ditambatkan ke Steher, yang merupakan gerbang masuk ke Desa Daup. Karena akses jalan darat untuk menuju Desa Daup masih merupakan jalan setapak atau jalan semen yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, maka untuk mengangkut barang dan membawa orang dalam jumlah besar, lebih memungkinkan menggunakan jalur air. Setelah istirahat sejenak, pada penghujung hari itu juga, kami melanjutkan perjalanan meninjau kebun sengon dan melakukan podcast. Sudah lebih dari 2 lokasi kebun sengon yang telah kami singgahi, dan kami masih mencari spot yang tepat untuk melakukan podcast. Dan akhirnya, kami menemukan tempat yang tepat untuk melakukan podcast, yaitu pada kebun ketiga. Terdapat sebuah pondok kerja yang biasa digunakan oleh pemilik kebun untuk beristirahat. Dalam podcast sesi pertama ini, Pak Awan menjelaskan status dan kepemilikan tanah yang dijadikan kebun sengon, luas areal tanam, tahun tanam, teknik penanaman, dan sistem kemitraan yang diterapkan. Keesokan harinya, perjalanan meninjau lokasi kebun sengon kami lanjutkan kembali. Kali ini, kami akan mengunjungi kebun sengon yang siap dipanen. Setibanya kami di lokasi kebun sengon tersebut, kami melihat ada sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai sarang burung walet. Di tempat ini, kami mengadakan podcast sesi kedua. Banyak hal yang kami tanyakan kepada narasumber pada podcast sesi kedua ini. Ada hal menarik terungkap dari Pak Awan terkait harapannya kepada pemangku kebijakan. Salah satunya adalah, jika memungkinkan adanya bantuan mesin pencacah limbah kayu yang sangat efektif digunakan pada saat pembukaan lahan. Yang terjadi selama ini, pada saat pembukaan lahan untuk menyiapkan areal tanam, masyarakat melakukannya dengan cara merimba menebas dan membakar. Hal ini menyebabkan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dengan alat pencacah tersebut, Pak Awan berkeyakinan tidak akan ada lagi pembakaran limbah dari penyiapan lahan, dan hasil pencacahan limbah tersebut dapat dengan mudah menjadi humus yang berguna bagi kesuburan tanah. Demikianlah cerita singkat tentang perjalanan kami ini. Hasil lengkap peliputan dan podcast masih dalam proses pengerjaan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan segera kami tayangkan melalui channel YouTube BPHL 8. Semoga peliputan dan podcast bermanfaat dan menginspirasi PBPAH lain untuk menjalin kemitraan bersama masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.